So, my name is Jennifer Lim, Star Nama- Master and Leaders Club member in New York. Thank you for inviting me. Nama saya adalah Jennifer Lim, Star Master dan Leader Club dari New York. Terima kasih karena mengundang saya hari ini. So, can I assume that you are all doing Atomy business, not just customer, you are the business distributors? Jadi saya mengasumsikan kalian semua adalah yang menjalankan bisnis, bukan hanya sebagai customer hari ini. Yes. Yeah? Okay. Yes. All right. So then I assume that you've been listening to a lot of speakers' speech, our CEO speech, like that. Jadi saya juga mengasumsikan kalian itu sudah mendengarkan banyak speech dari leader-leader kita yang ada di Atomy dan juga speech dari CEO kita, Mr. Pahangil. I'm not going to give you a lecture today, or I'm not going to talk about Atomy vision. I assume that you know already about the vision of Atomy. Jadi saya hari ini tidak akan berbicara atau berkuliah mengenai vision Atomy itu sendiri, karena saya sudah menganggap kalian itu sudah banyak mendengar dari leader-leader yang lain. I will just talk about my experience, and I will talk to you like next to my partner. Ini istrinya Jennifer. Boleh tolong di-mute, Ibu Eti? Oke, saya tidak akan berbicara mengenai kuliah yang biasa, tapi seakan-akan itu saya berbicara dengan saudara saya sendiri. Jadi saya akan membagikan pengalaman saya di Atomy selama ini. Because I've noticed that a lot of people doing Atomy business, they listen to a lot of lectures through one-day seminar or Success Academy or some group Zoom meetings, so they can only talk about general things. Jadi saya melihat bahwasanya banyak orang yang mengikuti sesi-sesi yang ada seperti one day seminar, kemudian Success Academy dan kuliah-kuliah dari leader-leader yang lain. Akhirnya mereka itu hanya mengetahui hal-hal yang umum saja. So basically, I think we all need to learn more detailed or small skills. That's what I'm gonna share today. Jadi hari ini kita mau belajar mengenai lebih detail dan kemudian juga keahlian-keahlian yang khusus pada hari ini. I have partners in many different countries, long distance partners. Saya itu banyak partner dari yang berjarak jauh, negara-negara yang ada di luar negeri. They all attend one-day seminars, Success Academy, and weekly meeting. But I noticed that when I meet them in person, they lack a lot of how do I say, a lot of skills or details about Atomy business. Jadi saya banyak bertemu dengan partner saya yang selama ini mengikuti one day seminar atau Success Academy. Tapi pada saat saya bertemu dengan mereka, saya merasakan bahwasanya mereka kekurangan suatu keahlian untuk menjalankan bisnis Atomy itu sendiri. Have you ever thought about why some people become Leaders Club member within certain years, and why some people never get into Leaders Club members even though they are doing the business for a long time? Apakah kalian pernah berpikir nggak, kenapa sih seseorang itu setelah dia melakukan Atomy bertahun-tahun, tetapi dia tidak bisa mencapai Leader Club? Tetapi ada beberapa orang, hanya dia beberapa tahun sudah mencapai Leader Club, dan mengapa seperti itu? Or if Leaders Club is too far, think about Auto Sales Master. Why some people become Auto Sales Master within a year, 2 years, or 3 years, but some people doing Atomy business for 5 years, 6 years, never become Auto Sales Master. Have you ever wondered why? Atau kalau Leader Club itu terlalu jauh, tapi pernah nggak kita pernah berpikir kenapa orang menjalankan bisnis 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi dia bisa mencapai Auto Sales Master,
Tetapi ada yang bahkan sudah menjalankan bisnis selama 5 tahun, bahkan auto sales master pun susah untuk dicapai. Nah, pernah nggak kita pengen tahu kenapa sih terjadi seperti itu? It's the same atomic company, same atomic absolute product. Jadi kita mempunyai perusahaan yang sama dan juga mempunyai produk absolut yang sama. So because my sponsors are not supporting enough, or my partners are not working hard enough, Atau mungkin anggapannya itu adalah sponsor saya itu tidak kerja lebih keras lagi mensupport saya, atau dan lain saya juga tidak mengerjakan itu dengan lebih keras lagi untuk mendukung saya. or my position in the lineage is not good, Atau posisi saya itu dalam silsilah itu tidak bagus. people can say a lot of excuses, but Banyak none of orang- them is the reason. Banyak orang bisa mengemukakan banyak alasan, tapi sebenarnya itu bukan alasan untuk tidak berhasil. It is all up to me. Itu semuanya itu tergantung kepada saya. Doesn't matter who's your sponsor, doesn't matter who's your partners, it's all up to me. Jadi tidak peduli siapa sponsor Anda, tidak peduli siapa partner Anda, itu tergantung dengan saya. So I will share my journey a little bit. Jadi saya akan men-sharing bagaimana perjalanan saya di Atomy sedikit. I became auto sales master within 3 months. Saya menjadi auto sales master dalam waktu hanya 3 bulan. I don't recall when I became auto diamond masters. I have the record. Jadi saya mempunyai rekod waktu saya menjadi auto diamond master. And I remember I became Leaders Club member after 4.5 years. I started the business. Jadi saya menjadi Leader Cup member setelah 4,5 tahun ada di bisnis ini. Let me ask you a question. Mari saya bertanya satu pertanyaan kepada kalian semua. How many of you record your volume every month or every day? Berapa banyak dari kalian itu yang mencatat volume Anda setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun? Can you raise your hand if you are doing it? Angkat tangan kalau Anda melakukannya. Many of you don't even turn the video on so I can see if you are raising your hand or not. Banyak orang yang tidak on-kan kamera, jadi tidak tahu apakah dia menaikkan tangan atau tidak. Dr. Song-Yeon Lee said, attitude is everything. Dr. Song-Yeon mengatakan bahwasanya sikap itu atau attitude adalah segalanya. And right now, 62 people attending this meeting, but how serious are you? Jadi hari ini ada 62 orang yang mengikuti meeting ini, dan seberapa seriuskah Anda? Some people are listening to my talking while they're folding their laundry or feeding their children. I bet you some people are laying down on the bed. Jadi mungkin karena ditutup kamera, karena ada sebagian orang yang itu lagi melipat baju, kemudian menyuapi anaknya, dan kemudian ada yang lagi tiduran. Jadi saya minta tolong deh sama kalian. But some of you are sitting on the desk and paying attention to me and maybe writing down. Tetapi ada juga yang duduk di depan komputer mendengarkan saya dan kemudian juga mencatat. Do you see the difference? Who do you think will succeed faster? Jadi kamu lihat nggak perbedaannya? Siapa yang akan sukses lebih cepat? It's not just a phrase. The attitude is everything. Jadi bukan hanya satu kata-kata bahwasanya itu attitude adalah segalanya.
If your mind is there, your body is there. Jadi kalau pikiran kita ada di sini, berarti badan kita juga ada di sini. I like in-person lecture better than Zoom. Saya lebih bagus itu memberikan kuliah itu berhadapan muka daripada di Zoom. Because in person, when I meet them, I can look at their eyes and I can communicate with non-verbal body language as well. Jadi kalau saya berhadapan muka dengan seseorang, saya itu bisa melihat matanya dan kemudian saya juga bisa melihat dari tingkah lakunya. I'm so not athletic, so I don't swim. I can't swim. I'm afraid of water. Jadi saya tidak bisa berenang dan saya takut air. But I know how to learn swimming. Tapi saya tahu bagaimana caranya untuk belajar berenang. In order to learn how to swim and swim well, you need to put your whole body into the water. Jadi untuk kita bisa berenang dengan baik dan belajar berenang, kita itu harus mencemplungkan diri dalam air ke seluruh badan kita. If you put your only lower body to the water or one leg or one toe, you're not going to learn how to swim. Jadi kalau kita hanya mencemplungkan sebagian badan kita atau satu kaki kita atau satu jempol kaki kita, nggak akan mungkin kita bisa belajar berenang. If you want to succeed in Atomy, you need to jump in whole body into Atomy. Jadi kalau kalian mau sukses di Atomy, kalian itu harus nyemplung seluruh badan kalian itu di Atomy. I'm not saying that you have to do Atomy full time. Saya tidak mengatakan bahwasanya kalian itu harus melakukan Atomy secara full time. You can continue to carry your job for living, but at the same time, you can do Atomy business with a full-time business mind. Jadi kalian tetap bisa melakukan pekerjaan yang ada sekarang, tetapi kalian bisa mengerjakan Atomy dengan pikiran yang full time. I became Leaders Club member while I was working as a psychiatric social worker. Jadi saya itu menjadi Leader Club member pada saat saya masih bekerja menjadi pekerja sosial di Amerika. I had a full-time job until after like 4 months after I became Leaders Club member. Jadi saya itu masih bekerja full time setelah 4 bulan saya menjadi Leader Club member. So, everybody has 24 hours per day. Setiap orang itu mempunyai 24 jam sehari. So I had to work 8 hours for 5 days a week. Saya harus bekerja 8 jam dalam 1 minggu. So how I did my Atomy business, I'm going to share. Jadi bagaimana saya melakukan bisnis Atomy saya pada saat saya masih seperti itu, hari ini saya akan men-sharingkan. I did my job very well, but I was very comfortable because I was doing it about more than 10 years. Jadi saya itu mempunyai pekerjaan dan saya juga sangat nyaman dengan pekerjaan itu karena saya sudah bekerja selama 10 tahun. So I was doing my job with all my heart, but at the same time, in my mind, Atomy was my full-time business. Saya masih bekerja, tapi dalam pemikiran saya bahwasanya Atomy itu saya mengerjakannya itu secara full-time. I assume many of you have children. Jadi saya mengasumsikan kalian semua yang hadir ini itu juga mempunyai anak. While you are at work, the back of your mind, your children are always there, right? Jadi Anda waktu bekerja, Anda pasti berpikir anak Anda itu ada di sana. Atomy was like my children. Jadi Atomy itu seperti anak saya. So I had a full commitment. Saya mempunyai komitmen penuh. So I only have 24 hours a day. I had to work 8 hours and commute takes more than
about 1.5 hours round trip. Jadi saya itu mempunyai waktu 24 jam, tapi 8 jam itu saya habiskan di pekerjaan penuh waktu saya. Dan kemudian juga saya mesti antara pulang dan pergi itu saya mesti butuh waktu 1,5 jam. And I to cook, do the housework. So not many hours left on my hand to do Atomy business. Jadi di luar itu saya harus melakukan pekerjaan rumah tangga, karena saya juga ibu rumah tangga, dan akhirnya itu tidak lagi banyak waktu untuk melakukan Atomy. It took 4 years for me to decide to do Atomy business after I became a consumer. Jadi butuh waktu 4 tahun bagi saya untuk menjadikan Atomy sebagai bisnis setelah saya menjadi customer Atomy. So first 4 years was just customer, but once I decided to the business, I was fully committed. Jadi selama 4 tahun saya hanya menjadi customer, tapi begitu saya memutuskan untuk melakukan bisnisnya, saya itu berkomitmen penuh. At my job, I had 4 weeks vacation time. Di dalam pekerjaan saya mempunyai waktu liburan itu 4 minggu. 4 days personal days, 4 hari pribadi, and 12 days sick days. Dan 12 hari untuk cuti sakit. I use all those time for Atomy business. Jadi saya melakukan semua hari-hari itu untuk bisnis Atomy. I took vacation time to attend Success Academy. Saya mengambil waktu liburan untuk menghadiri Sukses Academy. I use my sick time to visit my long distance partners. Saya mengambil libur cuti sakit untuk mengunjungi partner saya di yang jauh. I cut down all my daughter's activities. Saya memotong semua aktivitas dari anak perempuan saya. And I talk to my daughter, ask her understanding that mommy needs to focus on this business for the next 5 years. Jadi saya juga meminta pengertian dari putri saya, bahwasanya saya itu membutuhkan waktu 5 tahun untuk fokus di Atomy. So she can go to Korean school, she can have Spanish play date, and she can have many play dates with her friends. Jadi dia tidak bisa pergi ke sekolah Korea, dan dia juga tidak bisa pergi ke tempat kursus Spanyol, dan dia juga tidak bisa pergi tempat bermain teman-temannya. And all weekend, Saturday, Sunday, and after work during the weekdays, I started to meet with people. Jadi setiap akhir minggu pun saya mengambil waktu saya itu untuk bertemu dengan orang. So you know your own schedule. Jadi Anda tahu mengenai jadwal Anda masing-masing. Sunday to Saturday, you know how many hours you need to work, how many hours you need to do housework, and you will come up with the hours, how many hours you can dedicate to Atomy. Jadi dari minggu ke Sabtu, Anda tahu bahwasanya berapa waktu yang Anda habiskan untuk bekerja, untuk pekerjaan rumah tangga, dan Anda bisa mengambil waktu itu berapa banyak Anda bisa melakukan Atomy. And you decide and determine, and you need to commit. Jadi Anda memutuskan dan kemudian Anda harus berkomitmen. Dr. Song Hyun Lee used to say 10,000 hours law. Jadi Dr. Song Hyun Lee itu mengatakan bahwasanya ada hukum 10.000 jam. Even though you are in Atomy business for 5 years and 10 years, doesn't matter how many hours you spend doing Atomy business action. Jadi tidak peduli Anda di bisnis ini 5 tahun atau 10 tahun, tetapi berapa banyak jam yang Anda habiskan di Atomy untuk melakukan bisnis Atomy. And I was distracted. So you think about how many hours you can dedicate to Atomy, and then try to make a plan to meet with people
Jadi Anda harus tahu berapa banyak waktu yang Anda bisa pakai untuk Atomy dan kemudian mulai bertemu dengan orang yang Anda prospek. Atomy business, you have to meet people. Jadi dalam bisnis Atomy Anda harus bertemu dengan orang. You can just use phones or network, WhatsApp, or only Zoom. You have to meet in person. Jadi dalam bisnis Atomy, kalian tuh tidak bisa hanya bertemu itu dengan WhatsApp, kemudian juga dengan Zoom, kemudian juga dengan telepon. Anda harus bertemu orang itu bertatap muka. Either you invite people to your house or you go to their house to show how to use product. Apakah Anda pergi ke rumahnya dia atau dia datang ke tempat Anda dan kemudian Anda memperlihatkan bagaimana untuk menggunakan produk Atomy. And sponsor partner, if you have any partners, how to educate your partner, you have to work together, just showing how you do it, how you handle people with difficult people like that. Jadi sebagai sponsor dan partner, Anda itu harus bekerja sama bagaimana dengan bertemu dengan orang dan kemudian juga bekerja sama bagaimana untuk memprospek orang tersebut. Experience is the key. Pengalaman itu adalah kuncinya. You experience with rude people, good people, bad people. Jadi kamu itu mempunyai pengalaman ketika bertemu orang yang baik, kemudian orang yang jahat, kemudian juga orang yang kasar. It's okay to meet with rude people, bad people, because all experience will be your asset. Jadi tidak masalah ketika Anda bertemu dengan orang yang kasar ataupun orang yang jahat, semua pengalaman itu adalah merupakan aset daripada kita. The more experience you have, the more assets you can share with your partners. Jadi begitu banyak pengalaman, tambah banyak pengalaman Anda, tambah banyak yang kalian bisa bagikan kepada partner-partner kalian. At least you need to have 3 notes. Jadi minimal Anda itu harus membuat 3 catatan. 1 note that for your learning and record your experience. Jadi satu catatan itu untuk Anda merekod pelajaran kamu dan kemudian juga pengalaman kamu. Because Atomy is all about duplication. Karena Atomy itu sebenarnya adalah masalah duplikasi. So every lecture, every meetings, whatever you learn, every sharing, whatever you learn, you need to write down in the note. Jadi apapun yang Anda pelajari, apapun yang Anda dengar dari sharing, kalian harus menuliskannya itu di buku catatan Anda. And you need to teach what you learn to your partners. Jadi Anda harus mengajarkan apa yang Anda pelajari kepada partner Anda. And the second note, you need to record your value. Jadi yang kedua, Anda harus mencatat jumlah volume Anda. If you want to record on daily basis or every challenge period, either it's up to you. Jadi kalau umpamanya Anda mau mencatat setiap hari atau pada saat periode challenge, itu semua tergantung dari Anda. You need to have the record to reflect your past business, and then based on that, you can guide your partners. Jadi Anda harus bisa melihat ulang pencapaian Anda dan dari sana Anda bisa mengajarkan kepada partner Anda. If you own any business, clothing business or any kind of business, don't you have that account record? Jadi kalau Anda mempunyai bisnis yang lain, bisnis apapun di luar, apakah toko ataupun warung dan sebagainya, apakah Anda mempunyai catatan untuk mencatat atau merekod dari penjualan Anda? Atomy is a huge business that deserves the record.
Jadi Atomy itu adalah bisnis yang besar yang sebenarnya pantas untuk dicatat. And then the third note is for customer management note. Jadi yang ketiga itu adalah catatan mengenai customer kita. And each page, on the first page, it's an index, customer's name. And the Jadi page. halaman pertama itu adalah indeks dari nama customer saya. So number one is Dana. Jadi nomor 1 Dana. And then page one, I write down Dana's name and if she's a member, ID number, phone number, like that. Jadi kalau umpamanya halaman pertama itu Dana, kalau dia member saya tulis dia member, kemudian ID numbernya itu berapa. And whatever she purchased product from me, then I write down the date and what product she purchased. Jadi setiap dia berbelanja, saya menuliskan tanggalnya dan kemudian apa yang dia belanjain. This is not for partners, it's for just pure consumers. Jadi ini bukan untuk bisnis partner, tapi murni untuk customer. And every time I share Atomy product, I take money and I share the product and I give them a little bit of sample. Jadi begitu mereka berbelanja produk, ya kemudian saya catat dan saya selalu memberikan sedikit sampel kepada mereka. And I document what sample I gave this person. Dan kemudian saya juga mencatat sampel apa yang saya berikan kepada mereka. So next time when I meet her, I give something else, not the same sample. Jadi kalau saya bertemu dia di berikutnya, saya akan memberikan sampel yang lain, bukan lagi sampel yang sama. So same thing with every other customers. Jadi sama untuk customer-customer yang lainnya. And you bring this notebook with you. Dan kamu membawa catatan ini bersama-sama dengan Anda. So not every time, but once in a while, you show your note, your customers. Jadi bukan setiap hari, tapi kadang-kadang kamu menunjukkan rekod dari customer kalian. You don't have to show them the details, what you wrote. Jadi tidak perlu kita menunjukkan kata-kata detailnya di dalam. You just show off that you have a lot of customers and you are taking good care of your customers. Jadi Anda cukup menunjukkan bahwasanya Anda mempunyai banyak customer dengan buku ini. Imagine for your customers, if I'm your customers, around me, there are so many people doing Atomy business. Jadi bayangkan kalau umpamanya saya bertemu dengan customer, kemudian di luaran itu banyak sekali orang yang mengerjakan Atomy. Tell me why I have to purchase product from you. Kemudian Anda katakan, kenapa saya harus membeli dari Anda? Because there are so many Atomians around me. I can ask anybody handy for the product. Jadi begitu banyak orang di luaran yang mengerjakan Atomy, saya bisa meminta salah satu dari mereka, kenapa harus Anda? But if you visit me, every time I ask you for products, you come with these notes showing, not every time, but showing that you are taking good care of me. Tapi begitu Anda datang, setiap Anda datang, Anda membawa buku catatan ini, dan kemudian merekod apa yang saya beli, dan kemudian itu menunjukkan satu keseriusan. Then I will feel like you are doing this business very well. Jadi saya itu merasa bahwasanya Anda melakukan bisnis itu dengan benar. And you are accountable. I can trust you. I feel more comfortable with you. Dan Anda punya kemampuan dan kemudian juga Anda dapat dipercaya dan saya merasa nyaman dengan Anda. So again, attitude is everything. Dan kemudian sikap itu adalah segalanya. You need to show how serious you are with the Atomy business and how organized you are. Jadi Anda harus menunjukkan seberapa serius Anda melakukan bisnis Atomy dan sebagaimana Anda mengorganisir bisnis Anda.
then your customer in the future, they can become your partners. Dan di kemudian hari, di masa depan, customer Anda itu bisa menjadi bisnis partner Anda. If you are consistent and persistent with this record and your behavior and your attitude, whenever their life situation has changed, they need to do some kind of business, they might think about you. Jadi kalau Anda konsisten dengan persisten dengan sikap seperti ini, jadi apapun yang terjadi di luaran itu dia tetap akan mengingat Anda. Especially for who has experienced network marketing in the past, they will watch who is the good sponsor. Jadi terutama kalau Anda memprospek orang yang punya pengalaman network marketing di luar, dia itu akan melihat mana sponsor yang bagus untuk dia ikuti. And they might come to you asking for you to be their sponsor. Dan mungkin saja mereka akan datang kepada Anda dan meminta Anda menjadi sponsornya. You can chase customers or partners. You need to make them to chase you. Jadi kamu tidak bisa mengejar customer atau business partner. Kamu harus membuat dia mengejar Anda. I'm not a rich, but rich people say you don't chase money. You make money chase you. Jadi saya juga bukan orang kaya, tapi orang kaya mengatakan bahwasanya kita tidak bisa mengejar uang, tapi kamu harus membuat uang mengejar kita. If you do enemy business with right attitude and consistently, persistently organized, people will come to you. They will stay with you. Jadi kalau Anda melakukan bisnis atomi itu dengan konsisten, persisten dengan benar, orang itu akan menghampiri Anda. When you meet new people or when you start to talk about enemy, how do you start? Ketika Anda mulai berbicara mengenai atomi dengan orang lain, bagaimana Anda memulainya? Every sentence you say, every action, every your appearance counts. It matters. Jadi semua penampilan Anda, apa yang Anda katakan itu semuanya itu adalah merupakan yang harus diperhitungkan. You need to be attractive and how do you say? So people can come to you. Jadi Anda harus semenarik mungkin sehingga orang bisa menghampiri Anda. So always dress up and try to have, for women, try to have a little bit of makeup. Jadi kita itu harus berpakaian yang rapi dan kemudian untuk wanita harus memakai make up. You don't have to wear expensive, fancy dress or fancy clothes, but man or woman, you need to look at yourself to see if people will respect you. Because nowadays, to be honest, everybody respect people or disrespect people by looking first impression. Jadi tidak perlu untuk wanita dan pria berpakaian dengan mahal, tetapi Anda harus berpakaian rapi dan menarik karena untuk waktu sekarang ya tidak dipungkiri itu semua orang pertama kali melihat dari cara penampilannya kita. And you need to look very different after you study the Atomy business. Jadi Anda harus kelihatan berbeda ketika dari pertama sampai Anda sekarang sudah memulai bisnis atomi. So taking care of yourself is a work for Atomy business. It's a part of the work. Jadi ini merupakan satu bagian pekerjaan kita di atomi. You remember 10,000 hours law? Ingat mengenai hukum 10.000 jam. Taking care of your look, appearance, that counts for 10,000 hours. Jadi mempoles muka Anda atau ini muka Anda ya itu merupakan bagian daripada 10.000 jam.
I try to meet with people every single day, but some days its appointment was canceled or I couldn't make any plan. Then that's the day I take good care of myself, doing facial and listening to lecture. Jadi saya itu selalu bertemu dengan orang, tapi kadang-kadang juga pertemuan itu gagal atau cancel. Nah, waktu itu saya pakai untuk saya membuat diri saya itu dengan lebih baik, mungkin dengan facial atau juga bisa mendengarkan kuliah. So the more you changed after you do Atomy, the better you can do the business. Jadi bertambah baik Anda berubah setelah menjadi Atomians, Anda itu akan mendapatkan bisnis itu dengan lebih baik lagi. So when you start a conversation with people you know or people you don't know about Atomy, how you start? Jadi begitu Anda membuka suatu percakapan dengan orang yang tidak Anda kenal di Atomy, itu bagaimana Anda melakukan percakapan itu? A lot of people started saying like, do you know Atomy? Jadi banyak orang berkata, apakah Anda tahu mengenai Atomy? I don't do that anymore. Saya tidak melakukan itu lagi sekarang. I'll give you a very good sentence. Saya memberikan satu kalimat yang sangat bagus sekali. Start with saying this, like, do you know anybody in Brazil? Jadi mulai dengan kalimat ini, apakah Anda tahu seseorang di Brazil? Or do you know anybody in Europe? Apakah Anda kenal seseorang di Eropa? Then what do you think they will answer? What will be their response? Dan kemudian apa yang akan dijawab oleh mereka? Nggak usah. They'll probably say, yes, I know someone, or I don't know anyone, but they will be curious why you're asking that question. Mungkin ada yang berkata bahwasanya dia tahu, tapi mungkin ada yang berkata dia tidak tahu, tapi yang pastinya itu dia akan penasaran kenapa kita bertanya seperti itu. When somebody is curious, that means they're ready to listen. Ketika seseorang itu menjadi penasaran, pasti dia akan siap untuk mendengarkan. Then you saying that, oh, Atomy Brazil shopping mall just opened. I heard they're going crazy. Jadi kemudian Anda berkata, oh, Atomy Brazil itu baru buka shopping mallnya dan mereka itu akan meledak. If that person know what is Atomy, she'll say, oh, really? Or something like that. And if they don't know what is Atomy, they will ask you, what is Atomy? Kalau umpamanya mereka tidak tahu mengenai Atomy, di ujung-ujungnya mereka akan bertanya, apa itu Atomy? What a good opportunity to talk about Atomy. Jadi itu adalah merupakan satu kesempatan yang baik sekali untuk berbicara mengenai Atomy. If they know someone in Brazil, it's good. So you can talk about it, and then maybe you can ask that person to introduce person in Brazil to you. Ketika Anda bertanya seperti itu dan mereka mempunyai teman di Brazil, nah itu bagus banget. Dan kemudian Anda bisa meminta untuk mengenalkan teman dia itu untuk membuka bisnis di Brazil. But it's okay if they don't have anybody they know in Brazil. Tapi tidak ada masalah kalau mereka tidak mempunyai teman di Brazil. Because you started the conversation about Atomy and global business with that person. Karena Anda membuka percakapan mengenai global business Atomy dengan mereka. And you naturally talk about Atomy product, your experience with Atomy, and your testimony. Dan secara alami Anda akan membuka pembicaraan mengenai bisnis Atomy, mengenai produk Atomy, dan mengenai opportunity di Atomy. So Atomy is a human network business. Jadi Atomy itu adalah bisnis antara manusia. So you need to know more about human than products. Jadi Anda harus mengerti lebih banyak mengenai manusianya daripada produknya. What is human nature? What is psychology? What is people's feeling? You need to be very considerate about those.
Jadi Anda harus mengerti bagaimana sifat alami manusia, bagaimana sifat dari perasaan orang tersebut. Jadi Anda harus memikirkan itu untuk mengerti manusia itu sendiri. So you need to practice how to song and dance with people you meet. Jadi Anda itu harus mempelajari bagaimana Anda harus tektokan dengan orang-orang yang Anda temui. That's why we need to listen to Dr. Lee's lecture or read those books. Makanya kita itu perlu mendengar kuliah dari Dr. Lee ataupun membaca buku-bukunya. I'm listening to a lecture all day long. Saya selalu mendengarkan kuliahnya itu sepanjang hari. Unless I'm talking to someone in a meeting or talking to someone, I'm always on my phone listening to a lecture about anatomy or anything about human psychology or general health. Jadi selain saya berbicara dengan orang atau bertemu dengan orang, saya selalu mendengarkan kuliah di handphone saya mengenai masalah manusia, kemudian kuliah-kuliah mengenai kemanusiaan, dan kemudian juga mengenai psikologi, dan kemudian juga masalah kesehatan. And I try to, I'm looking for any little tips or knowledge to use for anatomy business. Jadi saya itu selalu mencari tips-tips detail untuk bisnis atomi itu sendiri. You need to willing to learn all the time. Anda harus mempunyai kemauan untuk selalu belajar setiap saat. You need to learn about atomic product, humans feelings, human psychology, and general health, or some beauty tips to share with your customers and partners. Jadi Anda harus mempunyai keinginan untuk belajar mengenai kesehatan, mengenai produk, mengenai perasaan manusia, dan semuanya itu untuk bekalnya kita. All these little tiny things, your effort will make yourself as a huge magnet, and people will come to you and stuck with you. Jadi dengan usaha kecil ini, Anda akan membuat banyak orang itu tertarik dengan kita. Seakan-akan itu kita adalah magnet, dan mereka itu akan tertarik dan nempel kepada kita. That's the key of the success in anatomy. Jadi itu adalah salah satu kunci sukses di atomi. Because the more you go higher in mastership, karena ketika Anda naik dengan lebih tinggi ke mastership, you need people. Anda butuh orang. It's not a selling business. Ini bukan bisnis jualan. You need to master sales. That's why it's called sales master. But after that, you need to master in human business. Jadi ucapan sales master itu adalah Anda harus menjadi master jagoan di penjualan, tapi sesudahnya itu Anda harus menjadi master di bidang orang. Your customers, your partners, your friends and family, they all have eyes and feelings. Jadi semua daripada customer Anda, orang-orang Anda, bisnis partner Anda, itu semua orang yang punya mata dan kemudian punya perasaan. They are watching you. Mereka sedang melihat Anda. And some people are probably trying to shop sponsor. Jadi mungkin ada beberapa orang itu yang pengen berpindah sponsor. So head to toe, from the beginning to the end, you have to be an absolute atomics. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari pertama sampai akhir, Anda itu harus menjadi absolut atomian. With the absolute product, absolute company, once you become an absolute atomians, people will come to you and they will stay with you for you to become an imperial master.
Jadi dengan absolute product dan kemudian absolute company, Anda menjadi absolute atomian dan kemudian Anda akan bisa berada di bisnis atomi itu sampai menjadi imperial master. Your success is completely up to you. Jadi bagaimana Anda sukses itu adalah tergantung Anda. So from today, forget about your sponsor, complaining about your sponsor, complaining about your partner, complaining about your spouse. Focus on you. Jadi mulai hari ini Anda semua harus melupakan untuk komplain mengenai partner Anda, mengenai sponsor Anda, mengenai suami istri Anda, dan sekarang Anda harus berfokus kepada diri Anda sendiri. The best revenge is success. Jadi balas dendam yang paling bagus itu adalah kesuksesan. When you become successful, people who gave you hard time will come to you and say that, oh, I knew that you will succeed. Jadi ketika Anda menjadi sukses, orang-orang yang menyusahkan Anda akan datang kepada Anda dan kemudian berkata, ya saya rasa kamu pasti akan sukses. So if anybody bothers you or if anybody hurts your feelings, just imagine once you become an imperial master, invite those people to ceremony. Jadi bayangkan ada orang yang menyakiti hati Anda, yang mengganggu Anda. Begitu Anda mencapai imperial master, Anda harus mengundang dia untuk mengikuti pengangkatan seremoni dari imperial master Anda. You need to be determined and focus 100% and in charge of your own business, and you can succeed. Jadi Anda harus benar-benar sungguh-sungguh dan kemudian fokus 100% di bisnis Anda, pasti Anda akan menjadi sukses. Thank you very much. Terima kasih semuanya. Wow. So good, Jennifer. Oke, thank you. Untuk Atomian, jadi hari ini cukup jelas. Adakah yang mau bertanya?